Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana anak kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat. Di sini Bu Denis akan menjelaskan mengenai kegiatan 1, yaitu tetap semangat belajar di sekolah baru pada masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa memahami pengertian semangat belajar. 2. Siswa memahami faktor yang mempengaruhi semangat belajar di sekolah. 3. Siswa dapat menjaga semangat belajar di sekolah baru pada masa pandemi COVID-19. Awal masuk sekolah haruslah diisi dengan semangat. Jika awal memulai sekolah baru dengan semangat, tentunya hari-hari kita di sekolah pun akan bersemangat untuk belajar dan tentunya bisa meraih prestasi. Keberhasilan seseorang banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara belajar yang dilakukan. Untuk itu, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan belajar. Nah, belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya perubahan sikap pada seseorang. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Perubahan sikap tersebut mencakup 1. Perubahan pengetahuan atau kognitif, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua, perubahan sikap atau afektif, yaitu dari perilaku negatif menjadi perilaku yang positif. 3. Perubahan keterampilan atau psikomotorik, yaitu dari tidak terampil menjadi terampil. Nah, sedangkan pengertian motivasi belajar adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya Bu Denis akan menjelaskan bentuk-bentuk motivasi atau semangat belajar. Yang pertama adalah motivasi belajar intrinsik, datang dari dalam diri individu itu sendiri. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain, tetapi atas kemauannya sendiri. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, datang dari lingkungan. Motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan kondisi yang demikian akhirnya ia mau belajar. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi semangat belajar. Yang pertama adalah faktor individu, contohnya seperti kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Yang kedua adalah faktor sosial, contohnya seperti keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat dalam belajar, dan motivasi sosial. Ada faktor lain yang mempengaruhi semangat belajar. Yang pertama adalah faktor internal dan kedua adalah faktor eksternal. Nah, yang faktor internal seperti faktor jasmania, contohnya kesehatan dan kondisi tubuh. Lalu, faktor psikologis, contohnya intelijensi, minat dan motivasi, perhatian dan bakat, kematangan dan kesiapan. Lalu, faktor kelelahan, jasmani dan rohani. Lalu faktor eksternal itu ada faktor keluarga, contohnya cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga,
suasana rumah, keadaan gedung, dan metode belajar. Lalu, faktor sekolah. Contohnya seperti metode mengajar dan kurikulum, relasi guru dan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran dan waktu sekolah, keadaan gedung dan metode belajar, standar pelajaran. Lalu yang terakhir, faktor masyarakat. Contohnya kegiatan siswa dalam masyarakat, masa media dan bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah cara agar pembelajaran secara daring dapat dilakukan secara efektif. Ada 5 poin. Yang pertama adalah kelola waktu dengan baik. Nah, atur waktu belajar kalian agar kalian tidak mengulur-ngulur waktu dan dapat mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Komitmen dalam mengerjakan tugas itu sangatlah penting bagi kalian ya. Yang kedua adalah carilah tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus. Kalian bisa mencari tempat seperti sudut rumah yang sangat nyaman dan juga bisa mendekor area meja belajar sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajar kalian. Yang ketiga, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Nah, seperti laptop atau HP, komputer, terus saklar listrik untuk mengisi daya perangkat Anda agar kalian tidak kehabisan daya ya. Terus yang keempat adalah komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Meskipun kalian belajar dengan jarak jauh dari pengajar, bukan berarti kalian bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan oleh guru. Tetap jaga komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Jika dibutuhkan, kalian juga bisa mengadakan grup chat khusus untuk membahas tugas yang diberikan ya. Yang kelima, jaga kebersihan. Di saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Rajin cuci tangan dengan sabun dan tidak lupa membersihkan perangkat belajar seperti HP atau laptop. Ada 10 tips belajar di sekolah baru pada masa pandemi. Nah, yang pertama, mulailah berkenalan dan mengakrabkan diri dengan teman sekelas. Yang kedua, ingat dan patuhi peraturan yang ada. 3. Coba bersosialisasi dengan teman antar kelas juga. Yang keempat, jangan malu bertanya pada saat kalian bingung soal pembelajaran atau kebiasaan di sekolah tersebut. Yang kelima, ikutilah beberapa ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Yang keenam, biasakan membuat catatan yang berkualitas. Yang ketujuh, selalu berusaha mengingat pelajaran kembali. Yang kedelapan, kerjakan tugas atau PR dengan segera, jangan ditunda-tunda. 9. Tunjukkan prestasi bukan sensasi. Yang ke-10, jangan membanding-bandingkan sekolah Anda dengan sekolah lainnya. Sekian untuk penjelasan kegiatan 1. Semoga video ini membantu memudahkan proses belajar daring. Udanis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.